publik juga tahu bahwa beliau diperlakukan seperti ini, nanti kan ada bukti-buktinya. Kalau saya ngomong singkat saja, yang paling diketahui publik, termasuk Mas Arief, beliau waktu jadi tersangka dugaannya apa? Gratifikasi, gratifikasi mobil Harrier dari mega proyek Hambalang. Betul ya? Kan itu ceritanya. Divonis PK itu dinyatakan tidak terbukti. Mobil Harrier itu clear tidak ada kaitan dengan Hambalang dan tidak ada kaitan dengan AU sebagai koruptor seperti yang diduga atau disangkakan oleh KPK waktu itu. Artinya apa? Ketika Harrier itu begitu besar beritanya, kemudian dipaksakan kemudian AU menjadi tersangka, di ujungnya Harrier tidak terbukti bagian daripada tindak pidana korupsi kaitan dengan Hambalang. Tetapi AU sudah kehilangan jabatan. Clear itu kalau kita baca secara nyata, itu contoh nyata kriminalisasi. Mas dijadikan tersangka karena mencuri. Udah, karena tersangka mencuri dipecat terus. Terus setelah diproses terakhir hukumannya pencemaran nama baik. Peristiwanya beda. Gratifikasi mobil Harrier. Putusan PK tidak terbukti. Kemudian ada lagi yang lain. Disebut menerima gratifikasi izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur. Disebutkan juga tidak terbukti. Tapi dideret itu sama BW sama Abraham Samad kan. KPK. BW kan udah orang semua tahu kan, jadi kuasa hukum situ terus kan sekarang kan. Abraham Samad kan ngebat waktu itu jadi wapres waktu itu kan. Jadi mereka ini yang otak seperindik bocor juga kan. Jadi bagaimana kita mengatakan itu baik-baik saja? Bagaimana kita mengatakan itu proses hukum yang wajar-wajar saja? Ketika yang utama dia tuduhkan sudah tidak terbukti. Lalu terbuktinya kenapa? Kalau memang gitu Mas Anas kenapa tetap ditahan? Itu tanyanya. Mas Anas ditahan karena dituduh menerima gratifikasi dari berbagai proyek-proyek lain yang bersumber dari APBN. Nah, itu. Jadi proyek-proyek APBN. Proyeknya di mana? Berapa besarnya? Bagaimana modusnya? Itu tidak pernah terungkap. Kemudian divonisnya itu isinya adalah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan dan tindak pidana pencucian uang berulang kali. Ya, harusnya kan dirinci. Berulang kali itu apa aja? Apa? Jumlahnya berapa? Kemana uangnya? B, C, D. Kan ada. Pokoknya gelondongan, larinya ke Kongres. Kongres Partai Demokrat. Larinya di Kongres Partai Demokrat. Dihitunglah jumlah DPC dan DPD-nya. Ketemulah kerugian sekian. Itulah uang yang harus digantikan oleh Mas Anas. Sementara Mas Anas dapat suara 280 suara. Suaranya Marsuki Ali sama Anik Malarangeng pun ditanggung sama Mas Anas. Itu fakta. Dan di dalam kasus di Bandung, Kongres, Ketua SC tidak diperiksa, jadi saksi pun tidak. SC itu harus jadi saksi, menjelaskan bagaimana, disentuh pun tidak untuk menjelaskan, saksi saja tidak. Penanggung jawab kegiatan itu, Ketua Dewan Pembina, disentuh pun tidak. Bagaimana kita mengatakan itu sebuah penegakan hukum yang wajar? Waktu itu. Nggak wajar toh. Nah, saya berulang kali menjelaskan ini, tetapi kan orang nggak ngerti.